masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk dengan nyaman, Mbak. Sudah nyaman? Ibu sudah. Oke. Selamat pagi, Mbak Mutia ya. Betul Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Tadi ke sini naik apa, Mbak? Saya naik Gojek. Oh, dari mana, Mbak? Dari kos saya kan bukan asli sini. Saya ngekos di belakang UIN di daerah Sunan Kalijaga di tipe tahu Sutok Konaah di situ. Oh, belakangnya itu. Iya, belakangnya pas. Tahu. Saya tahu. Berarti mbaknya mahasiswa UIN? Bukan, saya mahasiswa UM. Oh, tapi kosnya di belakang. Iya, betul. Semester berapa, Mbak? Saya semester 3, Bu. Oh iya, ini dari sini udah di datanya udah kelihatan. Semester 3 ya? Tadi habis dari kos langsung ke sini. Betul Ibu. Nanti ada kelas nggak? Ada Ibu, abis ini pada zuhur saya ada kelas. Kelas siang. Semoga cukup ya waktunya. Habis ini langsung habis dari konseling ini langsung ke sana. Iya, saya selalu zuhur dulu baru nanti ke sana. Nggak apa-apa sih buat telat soalnya matkul yang nggak begitu strict dosennya. Seperti itu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah saya baik Bu. Aman sama tugas-tugas semester 3 gimana? Aman. Ada beberapa yang miss sih Bu, tapi ya masih bisa lah dihandle. Jadi izin perkenalkan diri ya Mbak Mutia. Baik ya Bu. Perkenalkan, nama saya Alfi Laila Fitri Ramadhani. Mbak Mutia bisa manggil saya Kak, Bu, atau Mbak. Terserah Bu. Biasanya Mbak Mutia aja ya. Dan di sini kami menganut asas kerahasiaan yang dimana Mbak Mutia, segala ceritanya Mbak Mutia pasti akan saya jaga, nggak akan menyebar kemana-mana. Hanya kita berdua saja yang tahu. Begitupun dengan Mbak Mutia juga harus menjaga sesi diskusi kali ya. Terus kita juga menganut asas keterbukaan yang dimana konseli atau Mbak Mutianya itu bisa terbuka ke saya waktu bercerita. Jadi nggak ada yang disembunyikan, cukup ngalir aja dan jangan ngerasa kayak dibebani gitu. Dan di sini kita sepakati untuk waktunya 30 menit, apakah cukup, Mbak? Setuju 30 menit saya kira cukup. Sebelum kita cerita tujuan Mbak Mutia kesini buat apa? Tujuan saya sih ingin tahu sih Bu apa yang sebenarnya saya rasakan dan juga saya alami. Kalau saya merasa berat gitu di hal tersebut gitu sih. Di sini Mbak Mutia punya masalah yaitu kehilangan motivasi belajar ya Mbak ya? Betul. Sejak semester 3 ini? Betul, semester 3. Oke. Boleh diceritakan lebih jelasnya seperti apa? Jadi gini Bu, semester 3 ini saya itu merasa kalau misal saya ini mengalami perubahan gitu. Dan juga perbedaan dari saya yang semester 1, semester 2 sama semester 3 ini. Saya semester sebelumnya, baik semester 1 sama semester 2 itu ngerasa kalau misal misalnya dalam kelompokan ya Bu, saya ngerasa kalau misal saya itu yang ngambil andil paling banyak. Saya yang jadi leadernya, saya yang natain, saya yang membagi tugasnya ke anggota A, B, C, D. Dan anggota saya kayak ya udah gitu loh, nggak terlalu ngerespon yang gimana. Terus semester 3 ini saya ngerasa kalau misal saya lebih nurunin effort saya gitu loh. Saya lebih mengikuti alur, nggak lagi jadi leader gitu. Saya kayak membiarkan mereka mengeksplorasi, membiarkan mereka yang ambil bagian gitu loh. Saya cuma menjalankan apa yang menjadi tugas saya. Jadi ya kalau misalnya waktu semester 1 sama 2 kan saya yang bagi tugas biasanya. Sekarang kayak saya ya udah biar mereka aja yang bagi, saya cuma tinggal kalau misal ada listnya saya tinggal nulis nama aja. Kalau misal mereka bagi ya udah saya tinggal ngerjain apa yang menjadi tugas saya gitu. Kalau bagi tugas apa yang disiplin gitu. Itu sih Bu. Dan juga saya ngerasa kalau misal nggak tahu kenapa ya, tapi teman saya bilang
teman saya itu juga merasakan hal yang sama. Dia di semester 1 sama 2 itu ngerasa kalau misalnya dia itu leadernya, dia jadi salah satu yang paling ambis gitu loh. Tapi di semester 3 ini dia bilang kalau misal dia juga mengalami hal yang sama dengan apa yang sekarang saya alami gitu. Jadi ya gitu, dan saya kira ini merupakan hal yang normal gitu loh Bu, banyak yang ngalaminnya, mungkin karena udah capek kali ya, karena kondisinya nggak berubah terus-terusan diandalkan kan, itu kan capek ya Bu, capek gitu sih. Jadi di sini izin menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi Mbak Mutia ini ngerasa kalau semester 1 dan 2 itu Mbak Mutia aktif banget, Mbak Mutia andil paling banyak kayak menjadi leader di kelompok-kelompoknya. Terus waktu di semester 3 ini Mbak Mutia ngerasa kayak mengikuti alur, terus kayak membiarkan teman lain yang menjadi leader, kayak ya udah yang pasrah gitu ya. Ternyata nggak hanya Mbak Mutia aja nih yang kayak gitu, ternyata temannya Mbak Mutia juga mengalami hal yang sama seperti itu. Boleh nggak sih Mbak Mutia sebutin satu aja kejadian spesifik waktu Mbak Mutia itu, alasan Mbak Mutia, kira-kira alasan Mbak Mutia bisa kayak gini tuh sebenarnya kenapa? Kalau alasan sebenarnya ini Bu, saya juga belum tahu sih Bu, kira-kira kenapa ya. Tapi saya kira sih karena ya itu, saya kayak udah di titik rasa lelah saya yang benar-benar udah lelah gitu loh Bu. Karena selama ini saya yang selalu dijadiin leadernya, orang-orang pada masrahin semuanya ke saya, sedangkan mereka nggak ada kontribusi buat membantu bagi tugas gitu loh Bu. Mereka cuma ya udah bodo amat, yang penting mereka dapat bagian, akhirnya ya udah mereka ngerjain tugas mereka aja. Mereka cuma ngerespon waktu itu aja, waktu dibagi aja, selebihnya kayak mereka nggak ada terima kasih, nggak ada apa. Bahkan kalau misal kerjaan mereka kayak kurang sesuai dengan aturan pun saya yang akan membantu gitu. Itu di semester 1 sama 2 ya Mbak? Kalau yang di semester 3 ini bagaimana? Semester 3 ya sama aja sih, tapi saya lupa. Jadi ujung-ujungnya ya mereka kayak gagapan sendiri, tapi juga ya saya bodo amat gitu, karena kan saya udah selesai gitu. Betul. Nah, berarti Mbak Mutia secara nggak langsung itu ngerasa terbebani ya dengan kehadiran kelompok-kelompok Mbak Mutia. Boleh sebutin nggak satu kejadian spesifik waktu Mbak Mutia itu ngerasa paling dibebani sama kelompok Mbak Mutia? Ada nggak suatu kejadian? Satu kejadian ya Bu, waktu ini sih Bu, kayaknya waktu suatu matkul dan anggota yang lain tuh ngerjainnya telat banget, hasil waktu paginya itu, waktu subuh ternyata tugas kita nggak sesuai kriteria, jadi ya udah kita ngerjain bener-bener ngerjain buru-buru, waktu itu revisi buru-buru. Dan ada beberapa anggota saya yang saat itu belum bangun gitu lah, hasil mau nggak mau saya terpaksa menghandle yang paling banyak gitu. Itu semuanya Mbak Mutia kerjain atau ada anggota lain yang? Ada anggota lain, tapi saya menghandle yang paling banyak gitu loh, sedangkan anggota lain kayak baru gitu aja udah ngeluh gitu loh. Saya di sini yang menghandle paling banyak pun diem aja. Jadi di situ Mbak Mutia merasa kayak terbebani, kayak nggak ada gunanya ini kelompokan kalau ujung-ujungnya saya gitu ya. Di situ siapa Mbak yang waktu terjadi hal itu, siapa yang ngomong apa? Maksudnya temennya Mbak Mutia tadi yang satu orang Mbak, atau berapa orang? Satu orang sih yang ngeluh. Satu orang itu ngomong apa Mbak? Saya lupa spesifiknya gimana sih, tapi kalau nggak salah ya Allah, matkul ini bener-bener nyapain banget, apa ya kira-kira gitu sih, saya lupa spesifiknya gimana, tapi ya pokoknya dia ngeluh
berantem sama matkul ini tuh melelahkan. Intinya dia ngerasa kayak dia yang paling Capek. padahal ada di sini ada Mbak Mutia yang handle dari awal, terus ternyata salah miskom, dan ternyata Mbak Mutia juga yang paling Mbak Mutia yang paling banyak ngerjain, tapi dia yang ngeluh gitu ya. Betul Ibu. Jadi Mbak Mutia nggak ada ngeluh di situ ya? Saya nggak ada sih, paling ya cuman ngeluh, tapi nggak yang paling ya Allah nggak yang ngeluh yang sampai kayak dia gitu. Sampai ngomong ke Mbak Mutia gitu ya. Padahal di situ kan seharusnya yang ngeluh kan saya ya Bu, bukan dia. Saya yang paling capek, kenapa jadi dia yang ngeluh seakan-akan andilnya itu yang paling banyak gitu loh. Berarti Mbak Mutia kesel berarti ya sama dia ya, karena dia ngerasa yang paling ngerasa aku yang paling banyak ngerjain nih, padahal ada Mbak Mutia di situ yang Betul Bu. seharusnya paling banyak ngerjain gitu ya. Betul Bu. Nah, waktu itu apa sih arti perlakuan mereka buat Mbak Mutia? Jadi kayak Mbak Mutia itu ngerasa perlakuan mereka ke Mbak Mutia itu gimana? Ya, biasa aja sih Bu, saya rasa sih nggak ada ngerasa bersalahnya ya. Oh, nggak ada ngerasa bersalah. Kalau ucapan terima kasih? Ya mungkin ada, tapi nggak yang begitu berarti gitu bagi saya. Karena udah terlanjur capek. Iya, udah di sama itu kayak mereka sebenarnya nyuatin gitu. Di kepalanya Mbak Mutia itu apa sih yang Mbak Mutia ngerasain, kayak karena kejadian tadi yang katanya Mbak Mutia mereka nggak ada rasa bersalah, terima kasih pun kayak rasanya udah nggak berarti gitu ya kan Mbak ya. Terus itu di kepala Mbak Mutia itu rasanya kayak gimana, kayak dimanfaatin atau nggak dihargain atau kayak ditinggal sendirian, kayak gimana? Iya, dibiarin aja sih, dibiarin capek sendiri gitu. Cuma ada rasa kadang cuma nggak dihargai. Jadi ngerasa nggak dihargain karena apa, udah effort buat kelompok tapi malah kelompoknya kayak gitu ya. Nah, kalau Mbak Mutia bisa nyimpulin nih satu kata yang paling jujur, apa yang Mbak Mutia rasain, hal yang paling dominan yang Mbak Mutia rasain waktu itu? Capek sih Bu, capeknya gara-gara jadi tumpuan kelompok gitu. Jadi ngerasa Mbak Mutia ngerasa terbebani, Mbak Mutia ngerasa kayak Mbak Mutia itu yang di apa bahasanya diandelin. Jadi kayak ngerasa mereka udah punya Mbak Mutia, jadi mereka aman kayak gitu. Benar kan gitu. Nah, Mbak Mutia ngerasa punya peran apa nih sampai akhirnya Mbak Mutia itu ngerasa semua beban itu nempel ke Mbak Mutia? Ya itu Bu, saya kayak padahal kan di apa ya, di kerja kelompok kan nggak ada jenjang itunya kan, jenjang apa sih statusnya gitu, mana yang anggota mana yang ketua, nggak ada kan. Kita kan semua rata, dan juga nilai kita kan semua kan sama dalam satu kelompok gitu kan. Nah tapi kan kok saya yang malah jadi seakan-akan saya leader, saya membagi semuanya, saya ngerapiin ini tuh kalau misalnya mereka kurang beres dan kurang sesuai standar. Padahal kan nilai saya kan ujung-ujungnya kan sama-sama mereka gitu loh. Kenapa jadi saya yang harus beri effort gitu loh. Dan itu kerjaan mereka, sebenarnya mereka bisa nge-handle sendiri gitu loh. Kan mereka udah kuliah, udah sebenarnya udah tahu lah mana yang tugasnya yang masuk ke standar, mana yang tugasnya standar, masuk ke standar kuliah. Misalnya kerjaan makalah ya Bu, makalah kan apa ya, kalau misalnya cuma ngerjain bagian kita mah ngerapiin juga gampang kan Bu. Nggak perlu apa ya, kalau misalnya ngerjainnya rapi ya bakal
dari awal ngerjain rapi ya kita nggak bakal kerja 2 kali gitu loh, tapi kayak malah mereka bodo amat, yang penting mereka udah naruh materi udah, mereka nggak ada kontribusi buat nggak ada inisiatif buat ngerapiin bagian mereka atau apa gitu Bu. Oh, jadi mereka itu cuma ngerasa kayak ya udah tugasku intinya udah selesai, kita ini harus bener atau enggak. Benar. Jadi Mbak Mutia ngerasa kayak teman-temannya Mbak Mutia ini nggak peka sama Mbak Mutia ya. Benar. Jadi kayak nggak peka sama sih, lebih ke nggak peka sama tugasnya dia. Dia ngerasa kayak tugasnya cukup mencari materi dan naruh aja. Padahal perlu dieksplorasi lagi, perlu dianalisis lagi, perlu dirapiin juga makalahnya, terus dicek lagi bener apa enggaknya. Tapi mereka malah kayak gitu. Nah, di semester 1 sama 2 tadi kan Mbak Mutia bilang ya kalau Mbak Mutia itu yang jadi leader, yang ngangkat semua beban kelompoknya. Nah, itu apa sih yang bikin Mbak Mutia itu mau buat ngangkat beban itu? Ya karena kalau kan mereka nggak ada inisiatif ya Bu. Kalau misal bukan saya, siapa lagi gitu loh, tugasnya ya nggak bakal selesai kalau misal saya nggak ambil inisiatif, nggak ngambil start duluan gitu. Mau mereka nggak bisa. Mereka mah itunya nunggu mepet deadline banget baru mereka ada pergerakan gitu. Sedangkan kalau misal semuanya mau nunggu mepet deadline ya nggak bakal ada yang selesai gitu loh, bakal berantakan tugas kita. Jadi Mbak Mutia merasa kayak mereka itu ngerjainnya meribet. Jadi Mbak Mutia merasa kayak teman-temannya itu nungguin mepet deadline baru mereka mau ngerjain, mau berkontribusi. Tapi kalau misalnya enggak belum mepet deadline ya mereka santai-santai dulu gitu ya. Jadi Mbak Mutia merasa kayak kok mereka santai, jadi ya udah saya aja yang ambil alih buat ini semua kayak gitu. Nah, di sini saya ada satu teknik, yaitu teknik kursi kosong, yang dimana ada 2 kursi. Nanti saya menyediakan 2 kursi, yaitu kursi pertama Mbak Mutia akan menjadi diri Mbak Mutia sendiri, dan kursi kedua Mbak Mutia akan menjadi kelompoknya Mbak Mutia. Jadi nanti Mbak Mutia bebas buat bilang apa yang belum Mbak Mutia sempat bilang ke kelompoknya, yang sampai bikin Mbak Mutia ngerasa kehilangan motivasi belajar. Bisa dipahami Mbak? Nah, insya Allah bisa. Baik, kita tata dulu ya. Ini yang posisi itu posisi Mbak Mutia sendiri, dan ini posisi sebagai kelompok Mbak Mutia. Jadi nanti Mbak Mutia saya harap bisa mau berpindah tempat ya nanti. Oke. Saya dulu ya. Iya boleh. Cari posisi nyaman dulu Mbak. Udah nyaman Mbak? Nah, Mbak Mutia pilih satu orang di kelompok yang Mbak Mutia maksud tadi itu, yang paling nempel di pikirannya Mbak Mutia, tapi nggak usah disebutin namanya siapa. Nah, bayangin dia lagi duduk di kursi itu, terus fokus ke ekspresinya dia, fokus ke dirinya dia, bayangin dia ada di sana, dan Mbak Mutia gimana pertama kali lihat? Pertama kali aku ngeliat dia waktu ngeluh gitu ya Bu. Waktu Mbak Mutia kan dia ada duduk di sini. Nah, Mbak Mutia bayangin dia duduk di sini, lihat ekspresinya dia. Nah, apa yang Mbak Mutia, bagaimana perasaan pertama kali Mbak Mutia waktu lihat dia ada di sini? Kuat sama sedikit kesel gitu. Masih ada rasa keselnya dari sampai sekarang gitu. Setelah itu Mbak Mutia coba ngomong ke dia, apa hal yang belum Mbak Mutia sempat omongin ke dia? Kamu loh jadi anggota kelompok yang cuma 5 jadi kan, kamu cuma ngerjain tugas kan
tugasmu pun itu juga belum benar 100%. Kan kita cuma buat makalah, kamu bisa dong seharusnya ngerapiin makalah bagianmu doang, bukan makalah seluruh makalah, satu makalah kamu yang ngerapiin kan enggak, kan bagianmu doang pastinya easy lah. Itu tolong kamu rapiin makalahmu, kamu ngerjain dengan betul, kamu udah tinggal terima jadi bagiannya, tinggal ngerjain tugasmu doang, kamu nggak pakai pusing-pusing buat bikin apalah, ngerjain inilah, ngerjain itulah. Tinggal ngerjain bagian itu, kamu kan tinggal ngerjain bagian itu, jadi tolong kasih 100% lah pekerjaan itu, jangan nanggung-nanggung. Mbak Mutia keselnya gara-gara itu berarti ya, gara-gara dia kurang 100%, gara-gara dia ngerasa tugasnya cukup di situ aja, padahal merapin makalah itu juga termasuk tugas dia, seperti itu ya Mbak. Kalau misal nih Mbak Mutia bilang ke dia dulu waktu kalau misal Mbak Mutia bilang hal ini ke dia dulu, mungkin reaksinya dia bakal gimana? Silakan duduk di sini. Silakan duduk di sini. Apa sih, cuman bagi doang kan, lagian juga ngerapin makalah itu menurutku sih udah rapi, mau ngerapin gimana lagi, kamu cuman bagi-bagi gitu doang, ngerasa kalau misal kamu ngerjain seluruh makalah satu makalah gitu. Jangan ngerasa kalian sok berkontribusi dalam grup ini, itu sih buat saya itu. Wow, cukup tajam ya omongannya. Iya, karena dia memang tipe orang yang kayak gitu. Oke, sekarang Mbak Mutia boleh pindah ke kursi selanjutnya, dan kira-kira jawaban Mbak Mutia bagaimana Mbak Mutia menanggapi jawaban yang seperti itu? Ya memang aku menjadi salah satu yang berkontribusi lah, kamu cuma ngapain, kamu cuma ngerjain kerjaan doang kan, kerjaan kan nggak benar, kamu tinggal ngerapin bagianmu, tinggal ngisi, masukin, paling juga kamu ngambil materi dari ChatGPT kan, tinggal masukin doang. Kenapa sesusah itu buat ngerapin makalahmu? Apa kamu butuh PPK itu udah di-share di kelas, tinggal buka itu kan, tinggal ikutin aja, gampang kok, easy. Bahkan kapitalisasi pun kamu juga masih sering salah, numbering pun masih juga sering salah. Hal sebasic itu dalam perkuliahan, kamu di semester 3 ini, kamu di semester ini udah masih nggak bisa. Jadi makin memanas kayak gitu ya. Terus jawabannya temannya ini kira-kira apa ya? Silakan berpindah tempat lagi. Itu udah rapi loh bagian, aku udah masukin materi, udah sesuai juga sama panduannya. Kalau misal kamu bilang itu ya itu namanya mengikuti standar, bukan standar yang ada. Aku udah rapi kok, ngerjain benar. Lagian hal sekali lagi itu permasalahan sih, itu kenapa kamu masalahin gitu loh. Dosen nggak akan kok notice kalau misal kalau kita rapi atau enggak, bagaimana nggak akan notice gitu. Kira gitu sih. Jadi dia tipikal orang yang kayak yang penting udah selesai. Dan dia juga tipikal orang yang nggak melihat orang lain. Jadi dia fokus ke dirinya, orang lain udah berbuat banyak atau enggak dia kurang fokus, jadi dia kurang paham dengan lingkungan sekitar. Betul. Sekarang Mbak Mutia boleh pindah ke kursi ini lagi. Sekarang jawab omongan dari dia, sekalian luapkan apa yang selama ini Mbak Mutia rasakan. Kalau bilang dosen nggak akan peduli, dia itu orangnya benar-benar strict masalah makalah itu. Kamu nambahin salah, kapitalisasimu salah, bahkan menjorokmu salah, mereka beliau juga bakal mengoreksi gitu loh. Kalau misalnya itu menurutmu sepele, menurutmu hal kecil, iya bisa, tapi menurut orang lain itu udah nggak bisa gitu loh. Bisa jadi orang lain ngerjainnya udah rapi, tapi karena kamu ngerjainnya salah-salah, itu bakal ngaruh pekerjaan orang lain.
apalagi kan bagianmu kan juga panjang, makalah itu panjang loh, nggak mungkin nggak mungkin cuma separagraf bagian itu panjang gitu, jadi bakal kelihatan banget gitu. Tolonglah kalau misalnya kayak gitu, tolong berikan 100%, jangan nanggung gitu loh. Ini juga demi kebaikan kita, demi nilai kita, nggak minta apapun, tapi tolong kerjasamanya. Dan juga tolong bantulah kalau misalnya kita butuh revisi atau apa, tolong jangan apa sih, bagi dengan rata gitu loh. Kamu sadar kalau misalnya bagian kurang, ya kamu minta gitu loh, jangan kalau udah dapat bagian dikit kamu malah ngeluh gitu. Tadi dia ada ngeluhnya juga ya. Iya, kalau kayak gitu sih. Oke, sekarang boleh kembali ke posisi awal. Baik, dari percakapan tadi nih Mbak, apa yang Mbak rasain? Lega sih Bu pastinya, saya kayak seakan-akan ngomong apa yang paling saya pendam di dia gitu. Ya kalau dengar jawaban dia tadi, apa yang Ya, pasti agak kesel sih Bu, dia kan emang tipe orang yang nyolotan gitu kan, kayak gak bisa ngomong baik-baik gitu, malah ekspresinya ngeselin juga. Nah, dari pengalaman Mbak Mutia tadi nih, itu apa sih yang bikin motivasi Mbak Mutia itu mati? Maksudnya kayak motivasi Mbak Mutia buat kehilangan semangat belajar ini, apa yang bikin Mbak Mutia ngerasa itu? Dari Ya pengalaman karena memang saya nggak dihargai. Tadi kan saya sudah itu kan tadi sebenarnya saya sudah berusaha mengingatkan itu kan, tapi dia kayak ngeyel gitu. Itu saya malas berhadapan sama orang-orang itu. Jadi udah saya cuma fokus aja ke kerjaan saya nggak mau mikirin kerjaan orang lain lagi. Mau dipandang jelek kayak satu mobil silakan aja. Mungkin saya udah memberikan yang terbaik buat bagian saya sendiri. Kalau yang anggota yang lain enggak, ya udah gitu. It's okay. It's okay. Nah, dari apa yang kamu sadari tentang diri kamu tadi, ya apa ada nggak? Nah, apa sih yang sekarang kamu sadari tentang diri kamu yang tadi, yang sebelumnya tadi belum kamu sadari? Kalau misal ternyata saya masih punya ini unek-unek ke orang tersebut gitu loh, dan juga karena ternyata saya ngalamin menurun motivasi belajar dari orang itu, saya kayak capek gitu jangan terus, jadi saya pengen udah mencoba merelakan dan juga membiarkan apa yang nggak bisa saya kontrol gitu loh Bu, karena juga pasti capek kalau saya memaksakan standar saya ke Eka gitu, sebenarnya saya yang sendiri. Ya udahlah, jadi saya memutuskan untuk let it go. Jadi Mbak Mutia udah pasrah, kayak mau intinya kerjaan saya udah bener, nanti kalau semisal tugas orang lain juga urusan orang lain, soalnya dulu Mbak Mutia udah pernah di posisi yang jadi leader tapi nggak dihargai. Benar. Nah, sekarang nih ya, menurut Mbak Mutia nih, apa inti dari masalah Mbak Mutia yang Mbak Mutia lihat dari ini? Saya nggak motivasi belajar karena di itu pengalaman nggak enak di kelompok kerja kelompok saya. Mereka nggak menghargai kalau misal saya sudah capek-capek menjadi leader di situ. Padahal itu kerja kelompok yang seharusnya semuanya tugasnya itu rata, kita saling bantu gitu, bukan hanya saya yang kayak memutuskan ini dan itu gitu. Kira-kira apa konsekuensi yang Mbak Mutia ambil, yang selalu yang apa konsekuensi dari Mbak Mutia karena selalu mengambil peran paling berat? Tuh ujung-ujungnya saya kelelahan sendiri baik secara emosional maupun fisik. Kadang-kadang saya sampai begadang karena ngerjain rapin mereka. Oh, Mbak Mutia sampai begadang juga, Yes, sampai yes, kelelahan. yes. Berarti Mbak Mutia beneran all in ya ke tugas itu. Sedangkan teman-teman Mbak Mutia sendiri ngerasa santai-santai aja. Betul. Jadi Mbak Mutia ngerasa udah cukup di semester 1 sama 2 aja. Benar. Saya nggak mau Semester lagi. 3 udah terserah kalian kayak gitu. Benar. Nah, Mbak Mutia kan kehilangan motivasi belajar. Otomatis Mbak Mutia ngerasa kayak udah nggak
terlalu peduli dengan tugas ya. Bener itu. Nah, kalau Mbak Mutia mau nyelamatin diri kamu Mbak Mutia mau nyelamatin diri Mbak Mutia di semester 3 ini supaya nggak kehilangan motivasi belajar lagi, kira-kira batasan apa yang harus Mbak Mutia bikin buat diri Mbak Mutia dan teman-teman kelompok Mbak Mutia? Ya itu, saya mutusin buat nggak ngambil semua peran di awal. Jadi kayak saya nerima kalau misalnya ada yang berinisiatif buat kayak bikin ini ya udah saya ngasih gitu, tapi saya nggak mau kayak yang itu mereka yang ngajak mereka duluan gitu. Jadi nunggu orang lain dulu aja. Nah, saya nggak mau jadi yang pertama lagi mereka tentang kerjaan yang ada. Tapi nanti kalau semisal di kelompok itu cuma yang bisa diandelin cuma Mbak Mutia, terus Mbak Mutia kayak gimana? Maksudnya kayak Mbak Mutia tahu kan, Mbak Mutia kan sekelas itu pasti udah beberapa semester ini udah tahu dong sama orang-orangnya kayak gimana. Nah kalau semisal Mbak Mutia punya teman satu kelompok yang Mbak Mutia sadar kalau mereka itu enggak ada yang bisa diandelin, kira-kira Mbak Mutia bakal tergugah enggak? Ya udah saya itu aja, saya tinggal ini aja, gampang, saya tinggal handle semuanya, habis itu mereka saya kosongin ininya, udah gitu aja. Saya sesimpel itu sekarang, udah amat saya mah. Tapi ada nggak niatan Mbak Mutia sebelum itu Mbak Mutia coba menggugah mereka? Ya iya pastinya, tapi kan saya tahu kita udah berapa lama kan Bu sekelas bareng, jadi ya saya udah tahu tipenya mereka kayak gimana. Saya kayak mencoba, ya udah kalau misalnya kamu nggak bisa diulangin, saya juga nyerah sendiri daripada saya yang capek. Dan saya kerjain duluan, apa nungguin kamu yang nggak ada inisiatif, kan yang butuh nilai kan bukan saya tapi mereka. Ya sama-sama butuh lah ya kalau nilai ini. Ya enggak, buktinya mereka udah amat sama tugasnya. Kalau mereka butuh mah mereka udah amat Bu. Berarti Mbak Mutia bakal ngasih tahu mereka dulu tugasnya ini. Tapi kalau misal mereka udah gak peduli sama tugasnya, Mbak Mutia bakal ngerjain tugas mereka juga, tapi nimnya gak usah dimasukin. Jadi fokus ke diri Mbak Mutia sendiri, yang penting Mbak Mutia dapat nilai, urusan mereka juga ya udah mereka aja. Iya betul. Nah, kira-kira ada nggak sih langkah yang paling realistis yang bisa Mbak Mutia lakuin minggu ini deh buat ngangkat diri Mbak Mutia lagi? Saya kayaknya bukan lebih ke mereka sih, ke diri saya sendiri. Saya mau memberikan rewards aja ke diri saya sendiri buat kayak misalnya udah capek, ya udah saya mau memberikan hadiah ke diri saya sendiri, ya entah mau cuci yang banyak, mau happy. Saya nggak mau pusing-pusing lagi sama tugas kelompok itu sih. Mbak Mutia emang udah keren karena bertahan sampai semester 3 ini meskipun agak terombang-ambing ya di sini. Tapi Mbak Mutia sangat keren karena bisa menghandle teman-temannya, apalagi 2 semester 1 tahun itu waktunya nggak sebentar. Dan Mbak Mutia juga berhasil, apalagi Mbak Mutia tadi juga bisa bilang kalau kehilangan motivasi belajarnya itu baru di tengah semester 3 ini. Berarti secara otomatis Mbak Mutia udah berusaha semaksimal mungkin itu 1 tahun lebih. Itu sangat keren Mbak Mutia, saya mengapresiasi hal itu. Untuk dari semua yang kita bicarakan, apa satu kalimat yang ngerangkum perubahan Mbak Mutia hari ini? Kalau dari Ibu sendiri bagaimana ya Bu? Jadi menurut saya Mbak Mutia itu udah mulai ada perubahan. Baik Ibu. Jadi Mbak Mutia ngerasa awalnya itu di semester 1 paling andil, terus udah banyak hal yang Mbak Mutia lakuin, udah ini untuk kelompok, udah menyempurnakan kelompok. Tapi ternyata di semester 3 Mbak Mutia ngerasa capek karena hal tersebut. Mbak Mutia ngerasa gak dihargai, ucapan terima kasih pun kurang berarti, mereka juga gak pernah ngerasa bersalah. Dan ternyata akhirnya Mbak Mutia memutuskan buat pasrah.
Betul. Karena terlanjur capek ini yang bikin Mbak Mutia ngerasa pasrah, jadinya Mbak Mutia bodo amat sama nilai mereka. Intinya Mbak Mutia mengerjakan tugasnya Mbak Mutia selesai. Kalau mereka nggak adil juga nggak usah ditaruh nilainya. Betul, Bu. Dari sini apa yang Mbak Mutia rasain? Makasih, Bu. Ini sudah puas. Sudah cukup bercerita. Dikarenakan waktu udah hampir selesai, izin menyimpulkan kembali tentang permasalahan Mbak Mutia ini. Jadi Mbak Mutia ngerasa Mbak Mutia itu kehilangan motivasi belajar dikarenakan awal di semester 1 dan 2 Mbak Mutia ngerasa Mbak Mutia itu udah aktif, udah semangat banget buat ngerjain apapun dari tugas dari dosen termasuk tugas kelompok. Ternyata di semester 1 dan 2 Mbak Mutia itu merasa kecewa karena anggota kelompoknya kurang berkontribusi dan terlalu mengandalkan Mbak Mutia. Jadi Mbak Mutia ngerasa kayak down. Akhirnya di semester 3, di pertengahan semester 3 Mbak Mutia mulai pasrah, Mbak Mutia kehilangan motivasi belajar. Mbak Mutia ngerasa kayak udahlah, urusanmu jadi urusanmu, yang penting aku dapat nilai, untuk nilaimu aku udah nggak peduli. Seperti itu ya Mbak. Jadi apakah ada yang bisa apa ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas? Saya kira sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Apa perlu diadakan sesi konseling selanjutnya, Mbak? Boleh sih, Bu. Buat ya. Nanti kita lihat progresnya Mbak Mutia dengan yang tadi Mbak Mutia bilang Mbak Mutia mau self reward, Mbak Mutia mau nggak peduli sama orang lain, coba Mbak Mutia terapkan. Nanti kita lihat progresnya, kira-kira bulan depan apakah Mbak Mutia bisa? Saya kira 2 minggu lagi sih, Bu. Saya Ibu sendiri bagaimana? Oh baik, Mbak Mutia maunya 2 minggu lagi mau konseling untuk pertemuan yang kedua ya? Betul, Bu. Iya, nanti kita bahas di chat WA saja, kira-kira kita bisanya kapan, nanti kita agendakan ya. Baik, Ibu. Nanti saya juga mau lihat progres Mbak Mutia seperti apa yang Mbak Mutia rasain setelah konseling kali ini. Baik, izin mengakhiri konseling pada hari ini ya. Terima kasih karena udah datang dan selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya. Saya izin pamit ya, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat Saya pagi. pamit.